Sebagai mantan anggota dari wilayah Indonesia, rupanya Indonesia tidak tinggal diam melihat saudaranya yang sejak dari awal kemerdekaan hingga kini masih terbelenggu di dalam lingkaran kemiskinan dari segi ekonomi. In the economics of the country. Depois komunidade ini baru hetano na ahi. Halo, sahabat YouTuber. Meski memiliki kilang minyak dan minyak mentah menjadi ekspor utama mereka, nyatanya negara Timor Leste tetap terjerumus dalam kelaparan. Lantas, kenapa demikian? 21 tahun telah merdeka, tetapi ekonomi di negara Timor Leste masih menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Ketika kita mendengar kata Timor Leste, apa yang terlintas di pikiran kita? Saya yakin yang terlintas di pikiran kita adalah peristiwa kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Dan hingga saat ini, peristiwa tersebut menjadi topik hangat ketika kita berbicara tentang Timor Leste. Membantu rakyat Timur Timur untuk merdeka. Rakyat Timur Timur telah menolak plan otonomi khusus. Wajah baru, bumi Lorosae. Setelah Timor Leste memproklamirkan kemerdekaan, tentunya masyarakat memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun sebuah negara yang mereka impikan. Akan tetapi, berbagai persoalan yang tidak lenyap begitu saja. Timor Leste menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Layaknya sebuah negara yang berdiri. Pembangunan selalu membutuhkan proses untuk dapat menghasilkan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Akan tetapi, pada masa awal Timor Leste lepas dari Indonesia, negara ini mengalami krisis sehingga kondisi pemerintahan dan kondisi ekonomi yang belum stabil, sehingga menjadi salah satu faktor konflik di daerah tersebut. Diketahui bahwa Timor Leste yang berdiri sebagai negara sendiri tentu melakukan ekspor. Ekspor utama Timor Leste adalah minyak mentah. Berdasarkan data yang diambil pada tahun 2019, Timor Leste bisa mendapatkan 54,7 juta dolar Amerika Serikat dari ekspor utama itu. Selain minyak mentah, Timor Leste juga memiliki ekspor, misalnya petroleum gas atau gas minyak bumi yang dicairkan, kopi, dan beberapa jenis makanan seperti rumput laut, gula, hingga tebu. Timor Leste sebagian besar mengekspor ke sejumlah negara, diantaranya Singapura 56,8 juta dolar, Cina 22,5 juta dolar, Jepang 9,58 juta dolar, Indonesia 6,56 juta dolar, dan Amerika Serikat 4,94 dolar Amerika Serikat. Walaupun demikian, kenapa Timor Leste tetap menjadi negara miskin di dunia? Pada tahun 2019, ekonomi negara ini menempati peringkat ke-166 dalam hal produk domestik bruto PBB, serta peringkat ke-189 dalam total ekspor, nomor 188 dalam total impor, nomor 151 perekonomian dalam PBB per kapita. Walaupun memiliki kilang minyak dan minyak mentah menjadi ekspor utama mereka, nyatanya negara itu tetap terjerumus dalam kelaparan. Hal ini karena alasan proyek Tasimani. Lantas, apa itu proyek Tasimani? Mengutip dari ABC News Australia, Sanana Gusmao diketahui memimpin proyek Tasimani. Proyek Tasimani ini disebut-sebut akan mengeluarkan Timor Leste dari kemiskinan. Sayangnya, ambisi itu malah membuat Timor Leste jatuh dalam jeratan utang Cina. Sebab untuk membangun proyek Tasimani, negara Timor Leste harus membangun infrastruktur besar-besaran, tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Timor Leste kemudian meminjam dana dari Cina dan meminta bantuan dari negara Australia. Berbanding terbalik dengan Timor Leste, Indonesia justru menghasilkan banyak uang dari nilai ekspor Indonesia ke Timor Leste. Alasannya adalah karena letak geografis Indonesia dan Timor Leste bersebelahan. Hasilnya bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Indonesia ke Timor Leste tumbuh sekitar 5% secara tahunan dan menjadi 221,34 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Rupanya ada satu alasan mengapa nilai ekspor Indonesia ke Timor Leste tumbuh,
yakni karena Timor Leste merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Karena letaknya sangat dekat, kedua negara ini bisa capai hanya dengan modal transportasi darat. Oleh karenanya, ekspor Indonesia ke Timor Leste berkontribusi sebesar 29% terhadap total ekspor yang menggunakan transportasi darat. Transportasi udara juga naik, tetapi hanya $175 Amerika Serikat atau 0,08%. Setelah keputusan negara Timor Leste untuk memisahkan diri dari Indonesia, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh Timor Leste, mulai dari menata ekonominya, dari awal sampai menata pemerintahannya. Namun, hal yang paling disoroti dari Timor Leste setelah memisahkan diri dari Indonesia hingga saat ini adalah kondisi mengenai ekonominya. Faktanya bahwa bukan rahasia umum lagi, dan kita juga tidak dapat menolak kenyataan bahwa Timor Leste adalah negara termiskin di Asia Tenggara. Dengan keadaan Timor Leste yang demikian, seringkali menimbulkan pertanyaan tentang apakah sebenarnya Timor Leste memang sudah siap menjadi sebuah negara. Dengan melihat umur negara Timor Leste yang pada tahun 2023 ini telah berusia 21 tahun, tetapi ekonomi di negara tersebut masih menjadi hal yang memprihatinkan. Padahal untuk mengatasi kemiskinan di Timor Leste, tidak sedikit dana bantuan yang diterima oleh Timor Leste agar kemiskinan Timor Leste dapat diatasi dengan baik. Bantuan untuk negara Timor Leste berasal dari berbagai sumber, termasuk berbagai macam negara, lembaga keuangan internasional, dan organisasi nirlaba. Salah satu sumber utama bantuan untuk Timor Leste adalah Dana Moneter Internasional atau IMF. Sebagai mantan anggota dari wilayah Indonesia, rupanya Indonesia tidak tinggal diam melihat saudaranya yang sejak dari awal kemerdekaan hingga kini masih terbelenggu di dalam lingkaran kemiskinan dari segi ekonomi. Tak jarang Indonesia memberikan bantuan kepada Timor Leste seperti pada tahun 2020, yang mana pada saat itu dunia sedang diterpa oleh badai pandemi COVID-19, dan Indonesia dengan sukarela memberikan dana hibah sebesar Rp2.880.000.000 kepada negara Timor Leste. Kita perlu mengetahui alasan mengapa hingga saat ini masih menjadi negara miskin di Asia Tenggara, dan salah satu alasannya adalah kekacauan politik, korupsi yang merusak infrastruktur, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sumber daya alam yang dapat diandalkan di Timor Leste sangat rendah. Walaupun demikian, Timor Leste memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, seperti minyak, gas, dan laut. Namun negara ini masih tergantung pada bantuan luar negeri untuk membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain dari faktor politik dan kurangnya inovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, kurangnya akses dan integrasi terhadap pasar global juga membuat pertumbuhan ekonomi Timor Leste menjadi sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Dari segi sumber daya manusia, pendidikan dan literasi di Timor Leste memiliki tingkat yang tergolong rendah, terutama di daerah-daerah pedesaan, dan ini menjadi fakta krusial dalam mengakibatkan penghambatan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan sumber daya manusia di Timor Leste. Katakan saja, akses pendidikan yang belum merata mengakibatkan mereka tidak dapat bersaing di dunia kerja. Namun, Timor Leste dalam kepemimpinan Presiden Jose Ramos Horta, Timor Leste berhasil menjadi anggota ASEAN yang ke-11. Bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN pada tanggal 11 November 2022 membuka peluang besar bagi Timor Leste untuk dapat memperbaiki ekonomi negaranya.